وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang kelima, darul mafasid aula min jalbil masolih. Jadi kalau ada pilihan ngejar maslahat atau kemudian menolak kerusakan, maka menolak kerusakan dulu yang kita utamakan. Ya, contoh misal ada orang mabuk di perapatan. Jelas kamu udah hafal orangnya ini, kamu kasih tahu kamu bakalan digebukin gitu. Nah, bakalan dihajar gitu. Kayak yang mabuk banyak gitu kan. Maka pertanyaannya apakah mendakwai itu lebih utama daripada kemudian kita menolak keburukannya gitu. Nah, tentu menolak keburukannya kita utamakan. Caranya gimana? Caranya ya kita nggak usah kemudian ganggu dia kalau emang kiranya kita nggak punya kekuatan gitu. Ya biarin aja dia mabuk di situ, nah kita tetap ke masjid. Karena kalau sampai kita ganggu dia, dikeroyok, diopiak-opiak, diseneni, dia marah, yang ada apa? Dia akan bikin kerusakan, bahkan mungkin masjid akan ditimpukin batu. Dan itu banyak kasus kayak gitu, karena orang nggak paham ini loh, kaidah-kaidah kayak gitu. Permasalahannya naik skandani itu terus sampai itu. Enggak, gitu. Kita lihat sikonnya. Gimana nanti responnya? Nah, kecuali kamu bawa pasukan polisi atau apa gitu kan, mungkin dia delok tok wedi gitu loh. Belum ngomong dia udah kabur. Tapi kalau kamu sendirian gitu kan, udah gitu orangnya mereka banyak gitu kan, maka yang terjadi adalah mafsadat yang lebih besar. Maka kalau kemudian amar ma'ruf yang berpotensi mendatangkan mafsadat yang lebih besar, maka sebaiknya jangan dikerjakan, ditunda. Ditunda itu bukan berarti kita mendiamkan, enggak. Kita tetap membenci dengan hati, tapi kita nyari strategi gimana caranya kemudian menyelesaikan ini. Enggak harus langsung dieksekusi. Ya. Wa in tazaham maslahatani kuddima arjahuma. Dan jika berbenturan antara dua kemaslahatan, maka didahulukan yang lebih besar. Maka didahulukan yang lebih besar. Nah, contoh ya. Ketika misal kita punya anak gitu kan. Lalu pilihannya nyekolah ke anak atau kemudian bangun rumah. Maka orang tua yang cerdas paham investasi yang paling besar adalah anak, bukan rumah. Rumah kalau ada gempa bisa runtuh gitu. Ya. Maka ya orang tua yang cerdas kalau memang pilihannya nyekolah ke anak atau rumah, ini kalau saya ya, itu saya akan menyekolahkan anak. Rumah selama masih bisa buat kita berteduh, itu nggak penting rumah bagus. Tapi kalau emang bisa bangun rumah sekaligus nyekolahkan, alhamdulillah. Makanya kamu sebagai calon orang tua, ya persiapkan dari sekarang gitu loh. Jangan sampai nanti kamu memberikan pilihan-pilihan kayak gitu loh. Pak, kenapa dulu aku nggak bawa sekolah ke? Yo, pilih turun ning sor jembatan apa sekolah gitu. Pilihannya bapak ya turu ning omah sing aman, sing enak, sing nyaman. Ngapain sekolah kowe wong kowe nek sugih paling lali karo pake ya, misal gitu. Jangan kayak gitu. Soal anak ini nanti jadinya seperti apa, yang penting kita sebagai orang tua sudah menjalankan kewajiban. Makanya saya selalu tekankan ya, mumpung masih muda, persiapkan dulu masa depan kamu, tata tuh kuliah, gitu kan. Tata tuh hidup kamu ngaji gitu loh. Jadi nanti pas kamu udah punya beban sebagai orang tua itu nggak cuma bisa alasan tok gitu. Kalau cuma alasan tuh pinter orang. Segoblok-gobloknya orang itu pinter alasan. So, walaupun dia akhirnya orang bodoh, tapi pinter ngeles itu. Nah, tapi begitu kemudian dihadapkan pada hisab Allah Subhanahu wa taala, nah, mulut itu sudah dikunci mati, nggak bisa. Ya, maka yang harus kita pahamkan adalah bagaimana kemudian ketika bertemu dua kemaslahatan, maka pilih yang paling gede. Mana yang paling gede? Wa qad ya'ridul lil mafdul ma yasiru afdhala min ghairih gitu. Dan terkadang perkara yang kurang utama bisa menjadi lebih utama dibandingkan yang lain. Jadi keutamaan tuh beda-beda gitu. Nah, misal contoh lagi, kamu punya duit cukup buat kurban kambing, gitu kan. Terus ternyata ibu kandungmu sakit gitu, harus dibawa ke rumah sakit gitu. Maka mana yang kita dahulukan, beli kambing atau mengobati orang tua? Jar, mengobati orang tua. Kenapa? Karena itu kewajiban gitu loh. Nah, walaupun kayaknya itu bukan ibadah yang kelihatan gitu loh. Yang tahu kan cuma kita sama keluarga kita, atau bahkan kita sendiri dan ibu kita. Mungkin kakak-kakak kita, saudara kita mungkin rapat peduli misalnya gitu kan, yang tahu kita. Ya apa gitu. Ya, nggak usah kemudian harus selalu kelihatan gitu. Ya. Kemudian wa in tazaham mafsadatani fu'ila ahwanuha. Kalau ketemu dua mafsadat, dua hal yang jelek, maka pilih yang paling ringan. Kalau kemudian ada pilihan ya toh, yang paling jelek maka pilih yang paling ringan. Contoh tadi orang yang di gunung tadi, dia ketemu
bangkai rusa, sama ketemu babi tapi nggak bangkai. Maka pilih yang mana? Nah, pilih yang mana Mas Eko? Pilih babi hidup atau bangkai rusa? Kalau melihat keharamannya, dua-duanya haram, gitu loh. Maka ketika kita melihat seperti itu, maka kita lihat zatnya yang awalnya halal yang mana? Rusa. Oleh karena itu maka, ya ini pendapat saya, yang paling ringan adalah ketika kita milih bangkai rusa, bukan milih babi. Babi itu dari awal sebagai babi itu sudah haram. Apalagi kalau babi itu bangkai, haramnya 2 kali. Nah, maka kita pilih bangkai rusa, insya Allah itu lebih ringan. Kok kemudian di situ ketemu pohon pepaya, pepayanya muda gitu kan. Nah, pohon pepaya ada pepayanya muda, belum mateng. Dimakan juga nggak enak mestinya kan. Pepaya muda itu enaknya di sayur gitu kan. Ini pilihannya makan pepaya muda atau makan bangkai rusa, Habibi? Nah, makan pepaya muda. Karena pepaya muda itu masih halal. Adapun bangkai haram. Gitu ya. Walaupun nggak enak gitu loh. Walaupun mungkin habis itu kamu harus buang air besar gitu kan. Karena kemudian apa namanya pepaya itu kan suka bikin orang ke belakang. Nggak apa-apa. Daripada kemudian kita milih yang haram. Allah Ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.